Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan 16. Oh, 16. Yang bener aja. 4 ditambah 4. Oh, salah. Ternyata 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan siapa cepat pasti dapat. Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asri Wong Srage. Aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta kelancaran dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama. Selalu semangat, terus semangat dan tetap semangat dalam setiap saat. Pasti teman-teman penasaran apa sih artinya nyanyian di depan tadi, opening tadi gitu ya. Nah, timenya kita lagi untuk belajar bahasa Kantonis. Timenya sekarang ini, waktunya sekarang ini Windu bakal nge-share ke teman-teman semuanya serta belajar bareng sama teman-teman semuanya tentang bahasa Kantonis mengenai berhitung. Nah, bagaimana sih berhitung dalam bahasa Kantonis? Saksikan video Windu sampai habis. Sesuai dengan yang itu katakan tadi, bahwa kali ini kita waktunya untuk berhitung dalam bahasa Kantonis. Ngapa sih Win? Kok harus berhitung? Kenapa enggak pelajaran yang lain gitu ya? Nah, berhitung itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa berhitung itu sangat penting? Karena memang berhitung itu adalah salah satu ilmu yang sangat arti untuk fondasi-fondasi pembelajaran. Tidak hanya pada kesempatan kali ini, pastinya pada waktu kita masih kecil, saat waktu kecil kita pasti bakal diajarin yang pertama dan utama itu pastinya pokok-pokoknya ada berhitung. Dari kita satu, aku sayang ibu, dua, juga sayang ayah gitu ya. Terus satu ditambah satu gitu ya pasti, dan 1, 2, 3, 4, 5. Tentang kita masa kecil dahulu, kita pasti mengalami momen-momen seperti itu. Apalagi kita sudah ibu ya, sudah menjadi seorang ibu, pasti kita sudah tahu dan paham juga mengajari anak-anak kita yang awalnya itu berhitung. Nah, berhitung itu sangat penting karena memang berhitung itu juga sangat dibutuhkan dalam penggunaan keseharian pekerjaan di rumah tangga, khususnya di Hong Kong. Nah, bagaimana sih berhitung dalam bahasa Kantonis tersebut? Nah, seperti biasanya Windu sudah merangkum agar kita lebih mudah dalam pembelajarannya dan tidak runyemnya. Nah, begini teman-teman. Pokok pertama awal kita kali ini adalah cuman berhitung ya. Nanti pokok-pokok yang lain kita bagaimana cara kita menghitung angka, bagaimana kita caranya berhitung angka dari 0 sampai 100 ataupun dibalik 100 sampai 1 atau 0. Terus pokok-pokok mudah cara berhitung dalam bahasa Kantonis, satuan, puluhan,
ratusan, ribuan, jutaan, dan lain sebagainya, maka itu perlu tahap-tahap. Nah, langsung saja ya teman-teman, nggak perlu panjang dan nggak lebar, nanti jadi sebuah keluasan. Nah, udah siap belum teman-teman? Yang pertama yaitu leng, yaitu 0. Nah, itu bakal ngucapin 3 kali dalam bahasa Indonesia dan 3 kali dalam bahasa Kantonis. Untuk teman-teman yang mungkin benar-benar belajarnya itu bisa diulang 10 kali. Nah, bisa juga ditulis sambil ngomong, maka pemikiran otak kiri dan otak kanan bakal lebih mengerti dan lebih paham dan lebih diingat, karena saat kita menulis gitu kita bakal ingat, dan saat kita ucapkan gitu kita bakal mengerti, karena memang kadang tulisan dalam bahasa Kantonis itu bakal berbeda dengan pengucapan bahasa Indonesia begitu ya teman-teman. Nah, kembali lagi ya, mulai dari 0 atau 0, yaitu leng, 1, yat, 1 yat, YAT, 2 i, ya teman-teman, bukan i. I, bukan i gitu juga, enggak. Aduh. 3 sam, 3 sam. Pengertian sam itu bakal berbeda-beda artinya, karena sam mempunyai beberapa arti dalam bahasa Kantonis ya. Jadi kalau sam dalam mengenai hitungan itu adalah 3, 4 C, 4 C. Nah, kata C juga mempunyai banyak arti ya teman-teman. Nah, pastinya dalam waktu sekarang ini Windu bakal ngebahasnya adalah berhitungnya. Jadi 4 C, 5 Jadi kalau teman-teman ingat untuk sesuatu yang tidak sukai ataupun tidak ingin menjawab ataupun pengen diem gitu ya, pasti ingat bahasa Kantonisnya 5, yaitu jelek banget. 5 6 lok 7 cat 8 pak 8 pak ya teman-teman, bukan bapak ya, pak ya, bukan bapak ya. Ingat ya. Jadi kalau teman-teman di Indonesia itu pak, bapak gitu ya, kita ingatnya 8. Oh, pak 8 gitu. 9 kau 10 sap 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 10 sap. Nah, kalau satuan berarti kan 1 2 3 ya. Nah, kalau sudah menginjak ke 10 itu adalah puluhan ya. Sap ya. Sap. Nah, kalau teman-teman itu sudah mudeng ya, sudah tahu, sudah paham 1 sampai 10. Nah, setelah 10 ke sana bakal gampang sekali seperti bahasa Indonesia juga. Karena 11, 12, 13 gitu ya. Kalau bahasa Kantonisnya nanti sap ya, sap i, sap sam gitu mengikuti. Nah, kita ulang sekali lagi dari 1 ya, 2 i, 3 sam, 4 c, 5 6 lok, 7 jet, 8 pak, 9 kau, 10 sap. Nah, kita mulai dari puluhan yang pertama yaitu 11 dari kata sap ditambah yat. Jadi kan 1 dari 1 ya 10 tambah 1 berarti sap kan 10, 1 kan yat.
11 ditambah kali 1 ya teman-teman. 1 adalah 10 berarti sap, dan 1 adalah ya. 10 dengan 1 berarti sap ya. Ya bener. Nah kalau 12 berarti kan 1 sama 2. Nah 1 sendiri itu adalah puluhan, berarti 10 kan. Berarti 10 apa? Sap. Yang 2 i, berarti digabung menjadi 1 adalah sap i. Ya bener. Terus ketiga 13 berarti 10, 13 3 berarti sap dengan 3 sap sam. Bener. Kalau 14 berarti 10 dengan 4 berarti sap. 10 sap 4 c berarti sap c. 15 sap sap sap. 16 sap lo sap lo sap lo. 17 sap jat sap jat sap jat. 18 sap pak sap pak sap pak. 19 sap kau sap kau sap kau. Nah sekarang menginjak kita ke 20 yaitu 2 puluhan 0 berarti 2 nya y, 0 nya leng, berarti kan puluhan sap ya, berarti 20 y sap y sap y sap. Beranjak ke seterusnya berarti kan y sap ya. 21 y sap ya. 22 y sap y. 23 y sap sam y sap sam y sap sam y sap sam. 24 y sap c y sap c y sap c. 25 y sap y sap y sap Nah kita beranjak selanjutnya ya, udah sampai 30. Nah kalau 30 itu adalah sam. Nah satuan puluhannya sap, berarti sam sap sam sap sam sap. Nah kalau diacak Windu kasih pertanyaan 33, dari kata 3 adalah sam, dari 30 sendiri adalah sam sap, digabung menjadi 1 sam sap 33 sam sap sam. Ya benar sekali. Misal Windu kasih contoh lagi 37, dari kata 3 sama 7, 3 puluhan 7 satuan berarti sam sap jat sam sap jat sam sap jat. Nah seterusnya seperti itu. Intinya dalam berhitung ini kita harus benar-benar paham hitungan dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kalau kita sudah hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nanti kita urut-urutannya baik itu puluhan, ratusan, ribuan, itu bakal mudah sekali karena memang di belakangnya itu adalah urutan-urutan yang memang mengikuti dari kata depan, entah itu puluhan, entah itu ratusan, ataupun entah itu ribuan. Jadi di pokok perhitungan menghitung ini kita harus paham benar, paham dan menghafal benar menghitung dari angka 1 sampai 10. Nah, dijamin kalau teman-teman sudah hafal dari angka 1 sampai 0 sampai 10 dalam bahasa Kantonis, nanti kalau ada kalanya kalau orang sini itu ngomongnya cepat, terus mereka itu juga meringkas kata-kata. Misal ya tadi Windu bilang samsap sama sam ya, berarti samsap sam, samsap samsap sam ya. Nanti bakal orang sini itu sering disingkat dengan sasam, sasam. 33 kan sasam, sasam. Jadi kan
Samsat-san kok bisa sasam gitu. Kalau kita nggak hafal, kita bisa puyeng sendiri. Makanya kalau dalam pembelajaran berhitung kita harus minimal hafal, paling penting itu 0 sampai 10. Nah, nanti kalau pembelajaran puluhan-puluhan yang lain ataupun perhitungan yang lain, kita bakal perlahan-lahan pembelajarannya, seperti kata lagunya Mas Denny, perlahanku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kan 30, kita lanjut menjadi 40. Dari kata 4 itu C, dari 0 ataupun puluhan itu sap, berarti C sap, C sap, C sap, bener. Nah, kalau misal Windu kasih soal 41, dari kata 40 itu C sap, 1 ada cat, berarti C sap cat, C sap cat, ya bener sekali. Misal lagi 46, dari 4 dan 6 berarti C sap lo, C sap lo, C sap lo. Kalau 50, 5 dan 0 adalah puluhan, adalah sap, sap, sap. 60, lo sap, lo sap, lo sap. 70, cet sap. Terus 80 berarti pak sap, pak sap, pak sap. 90, kau sap, kau sap, kau sap. Nah, kita menginjak ke angka 100. 100 itu 1 ya, leng leng pak. Nah, itu adalah ratusan, berarti pak ratusan, pak, bukan pak 8 ya teman-teman, tapi pak ratusan. Hampir sama ya, tapi kita beda bakal. Jadi perlu berhati-hati banget perhitungan, karena kadang bahasa Kantonis itu banyak yang artinya sama, dan tergantung juga kita penempatannya gitu ya. Jadi penempatannya itu di mana kita bakal mengartikannya, bisa memaknainya dan mengerti, paham gitu. Kembali lagi adalah 100 adalah yat pak, yat pak. 200 i pak, i pak, i pak. 300 sampak, sampak, dari 302 berarti sampak, sampak. 400 c pak, c pak, c pak. 500 empat, empat, empat. Misal Windu kasih contoh 550, berarti kan 550 ya. Dari kata 504 terus 50-nya emsap, jadi empat emsap, digabung dari empat emsap. Misalnya lagi Windu kasih contoh 552, dari kata 500 empat 50 emsap 2, berarti digabung menjadi empat emsap i. Muter nggak teman-teman? Muter nggak? Muter? Sama. Terus semangat. Terus 600 itu lo pak, lo pak, lo pak. Nah, seterusnya sampai 1000. Nah, 1000 itu ribuan dalam bahasa Kantonis, yaitu jin. Jin, jin sama dengan uang. Uang dalam bahasa Kantonis adalah jin, bukan jin dan jun, jin. Iya,
bukan Jin dan Jun, Jin. Nah, kalau misal 1000 itu kan dari kata satu, ya. 1000-nya Jin, 03 itu di belakang itu Jin, berarti ya Jin, ya Jin. Terus misal 2000, 2000 Yi Jin, Yi Jin. 3000 Sam, Sam Jin, Sam Jin, Sam Jin. 5000, 5000 Jin, Jin. Paling tidak kita bisa sampai ke 9000, yaitu Kau Jin, Kau Jin, Kau Jin. Kalau 10.000 itu angel-angel gampang pengucapannya, karena Windu kadang ngomong itu majikan juga gak tahu. 10.000 itu dalam bahasa Kantonis itu Yatman, padahal kalau Yatman itu adalah 1000 dolar, tapi pengucapannya itu Yatman. Bingung juga kadang Windu itu. Nah, kalau bingung ditulis aja di buku 1 nolnya 4 itu. Jarang-jarang sekali kita mendapatkan 1 nolnya 4, karena memang gaji kita itu hanya Jinman, maksudnya berapa ribu doang gitu. Jadi ya jarang-jarang sih. Kadang itu kalau ke bank atau bagaimana itu banyak sekali juga, 80.000 ataupun 25.000 itu pengucapan itu amat sulit. Teman-teman pikir Windu udah lama, mungkin apakah udah lama di sini, ataupun teman-teman yang lain mungkin udah lama di sini, pengucapan uang yang lebih dari gaji kita ataupun yang lebih besar itu memang rada sulit teman-teman. Nah, gimana teman-teman, bisa nyambung atau nyantol nggak? Nah, intinya kita dalam belajar berhitung itu kita harus hafal dari satu pokok satuan, yaitu angka pokoknya 0 sampai 10. Nah, setelah itu kita bakal ngerti puluhannya berapa, ratusannya berapa, ribuannya berapa. Jadi kalau kita sudah tahu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, kita bakal gampang dan kita bakal mudah sekali dalam merangkai angka-angka dan menghitung angka-angka. Seperti di bahasa Indonesia, pembelajaran Indonesia saja, pembelajaran matematika pasti kita berawal dari angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, seperti itu ya teman-teman, ataupun jutaan. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, Windu bakal ulangi sekali lagi ya, dari angka 0. Leng, Yat, Yi, Sam, Se, Lok, Cat, Pak, Kau, Sap, puluhan Sap, Yi Sap, Sam Sap, Se Sap, Sap, Lok Sap, Cat Sap, Pak Sap, Kau Sap, Yat, Pak, I Pak, Sam Pak, Se Pak, Pak, Lok Pak, Cet Pak, Kau Pak, Kau Pak, Yat Jin, Yi Jin, Sam Jin, Se Jin, Jin, Lok Jin, Cet Jin, Pak Jin, Kau Jin, dan Yat Man. Gimana teman-teman? Agak-agak mudah-mudah, sulit-sulit ya. Nanti kalau sudah terbiasa, misal teman-teman ulangi lagi pelajarannya sambil ditulis, sambil diulangi berkali-kali, mungkin insya Allah akan lebih mudah dan akan lebih gampang dalam mempelajari atau mengingatnya. Apalagi kalau teman-teman sudah sampai di Hong Kong dan sudah menggunakan keseharian, kata angka-angka tersebut bakal mengelotak atau mengelupas sendiri. Jadi gampang and super mudah. Nah, tujuannya di sini kita sebagai pemula yang baru belajar bahasa Kantonis mengenai hitung-hitungan ataupun mengenai yang lain, kita itu intinya ada tujuan dan kita harus semangat jadi teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman pembelajaran ataupun sharean banget ataupun belajar bareng
kita kali ini nak ya tentang berhitung dalam bahasa Kantonis. Untuk teman-teman aku yang ada di Indonesia pemula, untuk mbak-mbak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, tetap semangat, selalu semangat dan terus semangat. Jangan patah semangat dan jangan mudah pesimis sebelum kita berjuang ataupun melakukan sesuatu yang mungkin berarti dan melakukan sesuatu proses. Jangan sampai kita menyerah, karena sebuah proses itu bakal menjadi sebuah kenikmatan ketika kita sudah berhasil melampaui proses-proses tersebut ya teman-teman. Jadi intinya kita ada tujuan, kita ada proses, kita ada usaha, kita ada semangat. Insya Allah dengan niat yang baik bakal mendapatkan sesuatu yang baik pula gitu ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari Windu ya teman-teman. Apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Sekian dari Windu. Tanpa kalian Windu bukan apa-apa, dan kalianlah yang luar biasa. Tetap semangat, selalu semangat, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di my next video.